untuk punya rumah itu kan harus mencicil. Kalau seandainya nggak punya rumah, dia ambil KPR. Dia ambil KPR cicilannya gitu ya, belum DP-nya gitu. Jadi semuanya pasti terkait dengan finansialnya dulu yang mereka pikirkan. Millennials segeralah punya rumah. Karena kalau ditunggu sampai kapanpun ya harga rumah selalu naik gitu. Dan yang pasti jangan sampai pernah ada terlambat. Ini teman-teman kan pasti punya, sebelum punya rumah ini pasti sudah punya kartu kredit. Pasti punya kartu kredit kan. Nah, itu juga jangan terlambat membayar. Nah, itu dia. Ya kan, karena pernah kalau kita ada keterlambatan membayar dan segala macam, itu kan akan kecatat tuh di BI checkingnya. Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang banget saya Weki Adrian kembali ketemu sama kamu di Fincast, your home of finance and investment. Mau dimanapun kamu, lagi di kantor ataupun di rumah, ayo gabung sama Fincast. Kita ngobrolin satu hal yang seru ya. Tapi kalau ngomongin soal rumah, ini dia nih, kayaknya punya rumah ini masih jadi cita-cita yang agak sulit nih untuk kaum milenial ya. Kenapa? Karena banyak banget nampaknya teman-teman generasi milenial yang susah untuk punya rumah ya. Alasannya banyak, diantaranya adalah gajinya pas-pasan, sementara harga rumah semakin melambung ya. Terus habis itu sampai dengan alasan karena memang lagi jadi generasi sandwich ya, membiayai diri sendiri dan juga harus membiayai keluarganya gitu. Sehingga kemudian mereka agak susah untuk menyisihkan uang untuk menabung untuk bisa mempunyai rumah ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada beberapa solusi yang sudah dipikirkan oleh pemerintah ataupun mungkin stakeholders di dunia properti lah ya. Apakah itu dari perbankan, pemerintah ataupun mungkin dari developernya. Pemerintah ini salah satunya punya program rumah bersubsidi yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, apakah sebetulnya rumah yang satu ini juga jenis rumah yang satu ini secara efektif dapat mewujudkan impian para generasi milenial ataupun MBR untuk bisa punya rumah. Nah, gimana sih caranya supaya kita yang gajinya mungkin pas-pasan ini ya bisa mewujudkan membeli rumah selagi muda, dan bagaimana cara untuk membuat perencanaannya. Saat ini di Fincast sudah hadir narasumber kita, yaitu adalah Korsek dari Bank BTN, ada Mas Ramon Armando yang tentunya akan memberikan insight soal yang saat ini. Halo Mas Ramon, apa kabar? Baik. Makasih sudah hadir di Fincast kali ini ya. Terima kasih sudah ngundang. Oke. Ngomongin permasalahan yang kayaknya ini cukup sering digaungkan oleh milenial gitu ya. Mereka kayak udah punya bayangan, gue pengen punya rumah tapi agak susah. Kenapa? Karena A, B, C, D gitu. Tapi menurut findings dari Bank BTN sendiri, emang milenial susah ya punya rumah? Sebenarnya enggak juga. Cuman itu sebenarnya mindset ataupun juga pemionya gitu ya. Mereka merasa satu, untuk punya rumah itu kan harus mencicil. Kalau seandainya nggak punya rumah, dia ambil KPR. Dia ambil KPR cicilannya gitu ya, belum DP-nya gitu. Jadi semuanya pasti terkait dengan finansialnya dulu yang mereka pikirkan. Tapi sebenarnya kita sudah ada berbagai, dan bahkan pemerintah juga udah ngasih berbagai macam program, contohnya KPR subsidi gitu ya. Dan BTN pun juga sudah mengeluarkan berbagai macam program-program yang menarik untuk millennials. Tapi sebenarnya millennials ini kalau dipikir susah punya rumah, kadang-kadang kalau kita menemukan, kita lihat bukan susah punya rumah, belum menjadi prioritas mungkin mereka. Padahal sebenarnya mampu untuk punya rumah. Kita lihat mereka kalau millennials, mereka nonton konser bisa, ya kan? Mereka untuk traveling bisa, gitu ya. Tapi mungkin belum terpikir bahwa mereka untuk investasi rumah untuk saat ini gitu. Tapi once mereka sudah mulai memasuk untuk ke stable atau udah mulai ingin berencana untuk berkeluarga, baru mereka berpikir, oh harus punya rumah nih. Karena kan seperti pengalaman juga biasanya gitu ya, kalau kita mau melamar ataupun juga mau berkeluarga gitu, calon mertua pasti pasti bertanya, sudah punya rumah belum? Itu dia. Ya kan? Salah satu pertanyaan yang wajib ditanyakan itu udah punya rumah atau belum? Punya rumah atau belum? Karena bagi si mertua sendiri, calon mertua nih ya, untuk melepaskan anaknya gitu ya, untuk dipersunting gitu ya oleh para millennials ini misalnya. Kan nanti gimana nih kalau seandainya yang penting kesehariannya traveling dan segala macam. Nah, terus nanti tinggal di mana? Tapi sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Mas Ramon, mengapa milenial belum mau punya rumah ataupun mungkin agak sulit untuk punya rumah karena pertimbangan finansial, karena gajinya masih pas-pasan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal harga rumah sendiri,
itu juga jadi salah satu pertimbangan Betul, gitu. Kenapa susah untuk punya rumah karena gajinya pas-pasan, tapi ternyata harga rumahnya itu terus naik gitu. Betul. Nah soal tren harga rumah sendiri lah, itu gimana sih dari tahun ke tahun Mas Ramon? Dari yang kita lihat ya di BTN sendiri kita ada House Price Index gitu ya. Di tahun 2022 itu kita lihat kalau di kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 2023 itu ada kenaikan 1%. Memang kita lihat dari tahun ke tahun itu setiap tahunnya itu ada kenaikan dari harga rumah gitu ya. Walaupun pada saat pandemi mungkin agak sedikit melambat. Tapi dengan setelah pandemi ini berakhir, ini memang ada kecenderungan untuk naik dan itu yang menjadi juga alasan kami juga untuk mendorong untuk millennials segeralah punya rumah. Karena kalau ditunggu sampai kapanpun ya harga rumah selalu naik gitu ya. Dan itu pun jadi investasi yang bagus. Ya kan dengan kenaikan harga rumah di satu sisi mungkin untuk susah kalau kita untuk misalnya kita belum cukup dan segala macam. Tapi kan pasti ada program-program yang dikeluarkan oleh bank dalam hal ini bank BTN gitu ya, yang bisa untuk memperingan untuk memudahkan milenials punya rumah. Dan kedua yang pasti adalah dari sisi investasinya juga. Kalau kita punya rumah itu kan merupakan sebenarnya kan bukan hanya pengeluaran yang konsumtif aja, ya itu hanya kita bisa lihat itu dari sisi investasi jangka panjang. Oke, misalnya kalau sebagai first jobber gitu ya, pengen punya rumah di tengah kota, kita harus realistis, mungkin susah kali ya sekarang. Itu yang akhirnya membuat millennials nggak punya rumah terus karena terlalu ideal bayangan rumahnya. Betul. Gitu, dekat ke tempat mereka beraktivitas, terus habis itu punya fasilitas A, B, C dan D gitu ya. Tapi ya secara penghasilan ya kita emang belum ke situ gitu. Sampai akhirnya udah deh, kayaknya saya belum mampu gitu. Padahal sebenarnya kalau cukup objektif melihat kemampuannya seperti apa, yang paling friendly dengan penghasilan kita, rumah yang seperti apa, itu mungkin bisa nyambung-nyambung aja dan rumah juga bisa dimiliki sebenarnya ya. Betul. Nah malah seperti gini yang kita lihat ya, kita mungkin mulai melihat rumah-rumah di Jabodetabek misalnya. Jabodetabek bukan di inner Jakarta ya, tapi di penyangga ya. Contohnya di Bekasi, di Depok, Tangerang. Itu kan banyak rumah yang mungkin yang cukup terjangkau ya, dan kisaran rumah untuk millennials itu adalah kisaran dari 200 sampai 400, dan itu juga banyak di rumah subsidi yang dikeluarkan program pemerintah yang bisa dimiliki oleh para millennials. Nah rumah memang mungkin berpikirnya aduh jauh, nanti bagaimana tuh, nanti aksesnya juga segala macam. Sudah berbagai program yang dilakukan, contohnya ada TOD, ya kan, Transit Oriented Development. Nah di situ kan memang rumah yang memang langsung di stasiun, ya kan, jadi sehingga aksesnya juga which is itu dekat banget dan strategis sekali. Bukan gitu ya. Banget. Dia turun dari stasiun, itu di atas rumahnya udah kan, apartemennya segala macam. Udah ada tuh solusi satu. Dan ada juga yang memang seperti misalnya beberapa lokasi di Tangerang gitu ya, di Maja gitu ya. Itu kan memang rumah-rumah yang memang banyak rumah subsidi dan segala macam, tapi ada akses kereta apinya. Nah itu kan juga masih oke gitu ya. Nah yang pasti juga mungkin yang harus dipikirkan pada saat ini mereka beli rumahnya di luar kota. Seiring dengan karirnya meningkat, pendapatan mereka juga bertambah, ya kan? Mereka itu investasi ini bisa mereka nanti jual lagi, dan mereka dengan income yang sudah bertambah, mereka bisa beli rumah lagi yang lebih ke rumah pertama bisa disewain gitu ya. Iya. Oke, bukan artinya itu akan menjadi rumah kita selamanya gitu ya, karena mungkin ya bentuk rumahnya masih kecil, masih sederhana. Atau malah juga memang ada yang memang sengaja mencari rumah di remote gitu ya, yang tenang gitu ya. Tapi aksesnya tetap ada, akses transportasi, tapi mereka bikin dengan rumah tumbuh. Jadi mereka cari dulu misalnya dengan tanahnya emang besar, tapi rumahnya mungkin nggak usah gede-gede dulu, menyesuaikan dengan income mereka gitu ya. Pada saat income yang pertama mereka bangun lagi tambah gitu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak gitu, banyak hal ini. Satu hal yang kayaknya cukup menarik beberapa waktu yang lalu sih, waktu saya memutuskan untuk kayaknya harus sekarang nih punya rumah gitu, beli rumah, karena kalau ngekos di Jakarta gitu misalnya di area Setiabudi itu kayak sebulan bisa sampai ngekos satu bulan tuh 3 juta, 2,7 sampai dengan 3 juta. Itu juga dengan luas kamar kos yang biasa aja gitu. Deket itu kita harus, tapi dekat dari sana sini kan ya. Dekat dari sana kamar sini. Mandi dekat ke sini. Itu saking strategisnya kemana-mana gitu. Nah, saya mikirnya daripada saya setiap bulan ngabisin duit saya
buat bayarin orang, uangnya nggak nyangkut istilahnya gitu. Iya. Mendingan ya walaupun ada tabungan nggak seberapa, mendingan saya kumpulin sebentar aja buat DP, abis itu udah deh nyicil kurang lebih sama jumlah yang saya keluarkan gitu ya. Tapi setidaknya itu rumah bakal jadi aset saya gitu ya. Betul. Mungkin pola-pola kayak gitu yang kayaknya harus digaungkan gitu. Betul. Nah maka justru itu Bank BTN gitu ya mengeluarkan strateginya adalah dengan mengkomunikasikan. Ini kami sangat concern. Kami kan memang bergerak, bisnis kami adalah di ekosistem perumahan ya tentunya ya. Jadi kami mengedukasi ke para millennials gitu ya. Kita nggak against bahwa dengan millennials itu apa sih lebih ngetopnya dengan FOMO dan YOLO-nya, fear of missing out atau you only live once-nya, ya kan. Jadi kalau punya rezeki sekarang, mereka akan menikmati uangnya dengan sekarang dan tanpa memikirkan wah nanti aja. Kami berpikir banyak yang seperti itu. Kami memberikan solusi gitu ya. Boleh sebagai millennials, you only live once, oke. Tapi lu juga harus mikirin masa depan dong, ya kan, menyisihkan. Jadi kalau pengen traveling, pengen nonton konser, fine, it's okay. Tapi ada yang disisihkan, ya untuk membeli investasi dalam hal ini investasi aset rumah. Nah itu yang kami sehingga kami juga mengeluarkan program dengan tagline-nya adalah hidup nggak cuma tentang hari ini. Itu adalah kampanye dari BTN untuk menyadarkan millennials ya, untuk mengingatkan millennials bahwa hidup nggak cuma tentang hari ini. Lu boleh happy sekarang, tapi ingat ya, lu pengen berkeluarga dan segala macam. Yuk segera punya rumah. Pertanyaan yang paling nyesek adalah mau sampai kapan ngontrak, mau sampai kapan ngekos gitu ya. Padahal banyak banget solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun mungkin tadi yang aku bilang mungkin dari BTN juga stakeholders dunia properti di Indonesia. Ini achievable dan doable untuk teman-teman milenial gitu. Tinggal mau atau enggak ya. Betul. The key question is tinggal mau atau enggak. Solusinya banyak. Tinggal mau menghabiskan waktu cukup lama atau enggak di jalan. Tapi ya itu dia ya, pilihannya kan banyak. Ada yang memang TOD tadi, terus juga ada akses kereta api dan lain sebagainya. Oke, tadi kita ngomongin soal program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejauh ini banyak nggak sih milenial yang memanfaatkan program ini, Mas Ramon, based on kacamata dari BTN? Banyak sekali, dan di BTN sendiri ya sebenarnya dari target tahun ini 90% yang kami targetkan adalah segmen millennials dari target bisnisnya BTN untuk KPR tahun ini. Sampai dengan saat ini yang memanfaatkan program FLPP, KPR FLPP itu di BTN sudah hampir 52.000 millennials ya. Nah, yang udah menyerap itu ya? Ya, untuk tahun ini aja. Oke. Untuk MBR berarti. Ya. Untuk millennials, khusus millennials untuk yang FLPP, program FLPP. Target kami sendiri untuk tahun ini adalah kita pengen 250.000 unit rumah lah yang bisa KPR ya tahun ini ya. Setidaknya kita bisa mengurangi backlog perumahan sekitar sekarang sudah 12,7 juta backlog ya. Memang nggak bisa diserap sendiri oleh BTN, tapi milenial sendiri itu adalah target utama BTN saat ini, dan sudah banyak yang milenial dengan program-program kami karena kami punya program yang cukup menarik. Tadi kan dibilangnya kalau kita sekarang ini first jobber, income-nya masih kecil, kita nggak gimana caranya mau nyicil rumah, ya kan? Nah, kita punya program untuk milenial yaitu Grace Grace Payment Mortgage. Itu masih gradual payment mortgage, Jadi gradual payment mortgage ini adalah kita membayar angsurannya secara berjenjang. Jadi pertama pada saat di awal-awal, pas pada saat income-nya masih rendah, kita kasih angsurannya ringan. Baru bertahap nanti menyesuaikan dengan income-nya, baru nanti angsurannya meningkat semakin dengan berkembangnya income si millennials tadi. Dan selain itu juga yang kita bikin lebih menarik lagi adalah dengan jangka waktunya. Kan biasanya 20 tahun gitu ya, 10 tahun, 15 tahun. Ini kan millennials kan paling umur berapa deh, 23, ya kan, dari first jobber nih, 24, 25 gitu misalnya mereka. Usia pensiun kan 55, 55, ya kan, masih ada 30 tahun. Nah makanya kami kasih itu adalah dengan tenornya 30 tahun. Bisa, jadi secara angsurannya bisa lebih juga panjang tenornya panjang, ya, untuk otomatis angsurannya bisa lebih lebih ringan ke sana. Jadi
banyak berbagai program yang kita tawarkan juga, antara lain juga KPR Zero dan juga untuk yang syariah juga kita ada KPR Hits gitu ya. Jadi banyak gitu loh penawaran-penawaran untuk millennials yang bisa dimanfaatkan dan juga sedikit mematahkan keraguan para millennials untuk punya rumah. Artinya memang ada metode-metode yang bisa dilakukan supaya milenial lebih mudah untuk punya rumah gitu ya. Betul. Oke, rekomendasi harga rumah KPR yang direkomendasikan untuk milenial range-nya di berapa sampai berapa? Tadi seperti yang saya sampaikan di 200 sampai 400. Nah, memang kita akuin lah 200 sampai 400 itu untuk dapat di tengah kota kayaknya agak susah. Tapi kalau mau di apartemen gitu masih ada gitu ya. Bahkan untuk yang TOD pun juga sekitar segitu gitu ya. Tapi kalau mau landed house itu bisa didapatkan di pinggiran-pinggiran Jakarta, masih banyak yang menawarkan seperti itu di Tangerang, di Bekasi, Depok itu juga banyak. Dan 200-400 itu pun juga masih masuk ke subsidi. Jadi sangat terjangkau dengan bunga yang juga disubsidi oleh pemerintah sehingga mendorong para millennials untuk bisa dapat punya rumah dengan mudah. Oke, baik. Saya jadi ingat obrolan saya barengan sama sahabat saya lah yang saya tuakan gitu. Menurut lo kapan sih gue bisa punya rumah? Waktu itu kondisinya saya belum berani untuk nyicil rumah. Lo sebaiknya punya rumah kemarin katanya. bukan hari ini, bukan besok, karena ya setiap tahun harganya akan terus naik gitu dan ya makin kesini ya mau tidak mau rumah yang harganya cukup cocok dengan milenial ya makin agak ke sana gitu ya, makin agak ke pinggir, tidak kemudian ada di pusat, karena yang di pusat itu makin mahal gitu. Oke. Jadi artinya sebenarnya juga bukan nggak mungkin ya milenial yang usia di bawah 25 tahun ini punya rumah, dan banyak banget cara-cara yang bisa dilakukan ya sebenarnya. Mas Raymond ya. Oke. Secara target sendiri, target pembiayaan untuk KPR milenial lah dari BTN misalnya tahun 2023 ataupun mungkin 2024 itu seperti apa targetnya? Kalau untuk tadi saya koreksi sedikit, saya sebut 250, sebenarnya 225.000 unit perumahan ya, biaya perumahan untuk yang tahun ini 2023. Nah, yang dimana memang kami berharap bisa untuk meraih potensi pembiayaan sekitar 15,8 triliun ya dengan 101 proyek gitu. Jadi di sini memang 90% itu yang kita harapkan dari millennials. Itu yang target kami. Memang yang kita kejar ini adalah target millennials, sehingga memang campaign kita pun banyak menyasar ke target untuk KPR millennials ini, para millennials untuk punya rumah melalui KPR, program KPR millennials kami. Siap. Gitu. Tips perencanaannya tuh gimana tuh Mas Ramon supaya ini kan berarti udah ada berbagai macam strategi dan metode yang kita bisa pakai supaya kita bisa punya rumah gitu sebagai milenial. Nah, tips perencanaannya itu gimana? Yang pasti yang tadi yang saya sampaikan BTN tidak melarang millennials untuk bersenang-senang menikmati hidup ya ala millennials ya. Memang silakan kalau pengen traveling, pengen nonton konser, pengen kegiatan-kegiatan hari ini gitu ya. Tapi sisihkan sebagian, dan juga memang yang pasti saya sih menyarankan yang penting kita punya belajar investasi di baik landed ataupun juga misalnya mau apartemen gitu ya. Jadi paling tidak itu, dan bisa kan ini banyak informasi-informasi, bisa menggunakan digital, bisa juga datang ke expo ya, dan juga bisa juga langsung ke bank menanyakannya. Nah, tapi yang pasti sisihkan dan juga cari program yang paling cocok sesuai dengan income para millennials, karena saat ini pemerintah sangat aktif mendorong dan juga mengeluarkan program-program menarik ya, hampir mungkin saya nggak tahu apakah ke depan nanti akan ada lagi terobosan-terobosan menarik yang sehingga bisa meringankan para millennials untuk bisa punya rumah dengan mudah. Yang itu yang pasti ya. Jadi kekhawatiran dari sisi finansial ya harusnya sudah bisa terpatahkan dengan berbagai macam program yang dikeluarkan tidak hanya oleh Bank BTN tapi oleh bank-bank yang lain pun juga pasti banyak. Tapi memang Bank BTN sangat concern karena memang
mortgage ini adalah bisnis utama dari Bank BTN ya, sehingga memang kita sangat concern dan kita melihat dan kita memberikan yang terbaik dan memberikan kemudahan supaya memang para millennials ini bisa punya rumah dengan mudah ya, dan benar itu. Jangan punya rumah nanti-nanti karena memang harusnya udah dari kemarin, gitu ya. Okay. Jadi kalau bisa nanti sekarang ini kita langsung cari rumah dan itu banyak sekali penawaran-penawaran ya, dan kita punya BTN Property ya yang memang secara digital, aplikasi digital dari Bank BTN untuk memiliki KPR secara online. Ya, itu di situ bisa dilihat berbagai macam rumah-rumah dari developer-developer mitra kami ya, baik rumah yang bersubsidi maupun juga rumah yang non subsidi, itu bisa dilihat, bisa dipilih, bisa secara virtual ataupun juga nanti kalau kurang puas bisa langsung datang. Dan kita juga ada berbagai macam akan ada banyak kegiatan property expo yang akan diadakan oleh BTN, itu bisa milenial bisa datang langsung ya, dan kita mengadakan juga nanti biar tahu opsi-opsinya yang mana banyak aja opsinya gitu ya. Dan bisa langsung berinteraksi dengan sales-sales kami di sini, juga ada BTN pegawai BTN yang bisa menanyakan misalnya ada program ini cocoknya buat saya bagaimana, dengan income saya seperti ini saya bisa dapat yang mana ya, karena banyak berbagai, tadi ada GPM ya, gradual payment mortgage yang bisa secara bayar angsurannya secara berjenjang gitu ya, ada juga yang misalnya KPR zero dan juga ada kalau memang syariah ada juga KPR ada hits juga ya, KPR hits yang untuk milenial yang syariah. Niatnya sudah bulat. Kayaknya saya mau ngambil rumah gitu, tapi saya nggak terlalu pede nih, takutnya kalau saya ngajuin ke bank, ada know your customer ya, ada debitor profiling, kemudian juga ada BI checking dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh saya sebagai calon yang akan mengambil rumah supaya nanti dalam proses approvalnya itu lancar gitu, karena kan niatnya udah bulat banget nih. Gitu. Apa yang misal dari portofolio kreditnya kah, apa yang harus dilakukan supaya kemudian pas dicek approve nih gitu. Yang pasti jangan sampai pernah ada terlambat. Ini teman-teman kan pasti punya, sebelum punya rumah ini pasti sudah punya kartu kredit. Pasti punya kartu kredit kan. Nah, itu juga jangan terlambat membayar. Nah, itu dia. Ya kan, karena pernah kalau kita ada keterlambatan membayar dan segala macam itu kan akan kecatat tuh di BI checkingnya. Ya, sehingga nanti kredibilitas kita sebagai calon ya kan kreditur tentunya jadi nanti ini sebagai aplikan dari KPR ini bonafit kan, nanti dia bisa nggak nih, itu dia. Ya kan disiplin nggak dia dalam bayar angsuran dan segala macam. Nah, itu yang pasti, dan juga jangan khawatir kalau yang memang nggak punya pendapatan tetap. Nah, ini dia nih, ini juga penting nih. Kita juga untuk yang istilahnya yang sektor informal pun juga bisa. Ya. Sektor informal ada program khusus di BTN? Ada program khusus juga. Nah, jadi kita banyak gitu. Jadi istilahnya dari yang pendapatan tetap dan saya yang pendapatan tetap, kita sudah ada juga programnya. Tapi tentunya nanti untuk bisa pastinya lagi coba kunjungin websitenya BTN, dan bisa juga datang ke cabang gitu ya, dan juga bisa buka BTN Property kami juga. Di situ bisa lihat-lihat segala ada simulasinya juga ya, simulasi untuk pengajuan KPR-nya. Kira-kira nanti per bulannya akan kena berapa dan lain sebagainya bisa itu yang paling penting, biar itu yang paling penting. Ada bayangan ada kalkulatornya gitu ya kan. Nah, sekarang tipsnya adalah untuk memiliki rumah pertama untuk milenial. Apa yang harus diperhatikan dari sisi sebuah rumah lah gitu. Kalau dari sisi pengajuan KPR, kemudian juga ada kalkulasinya tadi per bulannya akan berapa dan sebagainya. Itu kan memang juga harus dilihat lah ya, ataupun mungkin dipertimbangkan lah. Tips-tips lain apa aja nih Mas Ramon? Yang pasti cari rumah yang sesuai impian. Tapi impian pun juga jangan ketinggian. Harus realistis. Ya, jadi tadi pengen punya rumah di tengah kota, saat ini income kita belum ada, kita agak ke pinggir dulu, tapi paling tidak aksesnya masih bisa. Ya, yang kedua juga mungkin cari rumah yang sesuai dengan penghasilan sehingga angsurannya juga nggak terlalu berat dan sehingga bisa masuk. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga juga mungkin carilah yang uang mukanya yang terjangkau. DP-nya itu paling penting kan, terjangkau, dan juga yang pasti nih cari perbankan yang pengalaman. Dan itu BTN sangat berpengalaman untuk membantu teman-teman milenials untuk mendapatkan KPR. Korporat sekretariat ataupun mungkin yang berhubungan dengan kehumasan ini kayaknya udah jago banget nih Mas Raymond ya. Tapi kalau ngomongin soal ini
di luar dari apa yang kemudian kita sudah sampaikan tadi soal profesi terkait dengan kehumasan, ini juga mungkin banyak milenial yang mau lulus kuliah gitu, nantinya mau kerja apa gitu, biar kayak Mas Ramon tuh gimana bisa dapat jenjang karir yang oke, masih ada hubungannya dengan kehumasan. Mungkin bisa cerita sih dikit Mas Ramon soal ini. Apa tuh maksudnya gimana? Saya jadi soal kehumasan sendiri, karir kehumasan ini nggak ada komunikasi, KPR, nggak ada KPR. Ini kita udah sedikit bergeser. Ini salah satu upaya untuk memberikan tips supaya nanti bisa mendapatkan kematangan finansial lah ya, karirnya bagus gitu. Yeah. Jadi kalau mau beli rumah tuh nggak usah mikir-mikir gitu, langsung beli aja. Nah supaya bisa berkarir di industri kehumasan itu gimana tuh caranya, tipsnya dan lain sebagainya, Mas Ramon? Oke, saya sebenarnya juga nggak spesifik backgroundnya humas sih sebenarnya ya. Atau komunikasi lah ya. Komunikasi, cuman memang kebetulan nyemplungnya gitu. Jadi mungkin karena dulu saya dulu tuh saya pengen masuk bank dari dulu. Tapi karena pas zaman saya itu pas Krismon, banknya pada kolaps. Waduh. Ya kan? Tetap bulat tuh tekadnya waktu itu. Akhirnya yang ada kebuka waktu itu ditawarin masuk jadi jurnalis. Oh, sempat jadi wartawan. Jadi wartawan. Oke. Jadi wartawan, tapi akhirnya pas banknya sudah mulai tumbuh lagi, saya memberanikan diri lagi masuk ke dunia perbankan. Okay. Di dunia perbankan tiba-tiba memang semuanya memang ada ini ya. Jalannya ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba memang ada posisi diminta untuk cari humas, dia lihat yang punya background jurnalis, ya sudah kita jadi masuk ke jurnalis. Tapi intinya sebenarnya kita mau bekerja dimanapun gitu ya, mau di humas, mau di non humas gitu ya, misalnya di finansial gitu ya, yang penting adalah ketekunan dan juga keseriusan dalam bekerja dan memberikan totalitas untuk melakukan hal yang terbaik, ya kan? Jadi saya pada saat sebelum saya di humas, saya di business development, saya memberikan yang terbaik di business development. Pas saya dipindahkan ke humas, yang pertama waktu saya sampaikan ke calon atasan saya adalah, saya nggak punya background di sini. Oh enggak, kamu pernah di humas? Iya, tapi itu bukan sebagai kehumasan, beda dua. Ya sudah, kamu pelajarin. Ya sambil jalan sambil ini. Jadi semuanya bisa dipelajarin. Nggak ada yang nggak bisa dipelajarin. Semua yang masuk bank itu, ya rata-rata banyak yang dari teknik industri yang nggak ada hubungannya, teknik pertanian gitu. Saya kenal teman-teman saya yang teknik pertanian masuk bank. Iya, masuk bank dan juga pertambangan gitu. Tapi apakah itu membatasi mereka untuk berkarir di dunia perbankan? Tidak juga gitu. Begitu juga di kehumasan. Banyak orang-orang humas ini yang sebenarnya, contohnya Pak Arya Sinulinga, itu humas BUMN sekarang gitu ya, istilahnya jubirnya Kementerian BUMN. Itu dari ITB, ya kan, misalnya nih contohnya nih kan. Dan juga banyak yang tokoh-tokoh humas yang top juga itu sebenarnya juga banyak yang bukan dari fungsi kehumasan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi, dari pengalaman saya ini sebenarnya sedikit sharing aja, semuanya itu intinya apabila kita memang sudah terjun ke situ, kita tekuni 100% dan profesional. Itu sih bagi saya. Jadi dan juga ngeliat passionnya juga gitu ya. Memang kalau kita senangnya dunia kehumasan, otomatis pasti kok kesana gitu ya, kebawanya mengarahkannya kesana yang membawa kita tanpa kita sadari. Tapi yang pasti dalam menjalaninya kita harus totalitas ya, dan juga berikan yang terbaik. Bagi saya sih itu sih. Siap. Totalitas, profesional, gaji 2 digit ngikutin ya. 2 digit, 3 digit akhirnya ya kan gitu. Oke Mas Ramon, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Wiki di Fincast, ngomongin soal gimana caranya biar cepat punya rumah. Sebetulnya gampang aja, solusinya banyak, tinggal kita kemudian mau atau enggak, karena solusinya banyak dan harga untuk KPR buat milenial 200 sampai dengan 400 juta bisa lah harusnya ya. Bisa. Oke, Mas Ramon. Jadi yang pasti pesan saya sedikit ke milenials ya. Jadi sekali lagi, BTN tidak melarang teman-teman milenials untuk menikmati hidupnya, ya. Silakan, you only live once, ya. Fear of missing out, go ahead. Makanya kalau pengen menikmati hidup, tapi tetap ingat, hidup nggak cuma tentang hari ini. Betul. Ya. Harus ada yang disiapkan untuk hari esok. Ya, dalam hal ini punya rumah. Siap. Sekarang juga. Mau sampai kapan kontrak, mau sampai kapan. BTN akan siap membantu KPR Anda. Terima kasih. Mas Ramon, thank you. Terima kasih. Dan sobat investor, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di Fincast berikutnya. Dah. Terima kasih.